Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita hari ini dapat bertemu di dalam Kompas Iman dengan edisi How to Discipline Your Teenagers, atau bagaimana kita mendisiplinkan tentang anak-anak remaja yang kita miliki. Nah, hari ini kita bersyukur kita sudah bertemu dengan penginjil Teddy Ho sebagai narasumber. Shalom. Ini dengan Ibu Sandra dan saya sendiri Lukas Kurnia. Dan di sini kita akan berbicara, berdiskusi, bahkan kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana mendisiplinkan tentang anak-anak remaja. Nah, Pak Teddy, mungkin saya ingin bertanya, Pak Teddy ya, bagaimana sih sebenarnya masa remaja ini adalah sebuah masa pemberontakan di mana anak-anak itu mulai memberontak, mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diperoleh, dan mereka mulai menantangnya. Nah, bagaimana pendapat Pak Teddy ya tentang hal seperti ini gitu? Ya, dari apa yang tentu saja ini belajar dari pengalaman dan juga belajar dari apa yang saya sudah peroleh dari tentang masa remaja ya. Memang usia remaja itu kalau kita perhatikan itu dimulai dari usia 12 tahun. Nah, tentu sebagai orang tua menurut saya kita perlu mengetahui usia seseorang anak itu sejauh mana kemampuan berpikirnya seperti apa. Nah, baru kita bisa masuk untuk bisa menyelami pikirannya, ngobrol-ngobrol dengan dia. Jadi memang yang paling pertama adalah kita harus tahu dulu anak usia remaja ini cara berpikirnya seperti apa. Nah, masalahnya seringkali kita sebagai orang tua lupa bahwa kita ini hidup kita itu udah jauh dari anak remaja, pengalaman kita udah lebih banyak. Dan tanpa kita sadari kita menerapkan pikiran kita, apa yang menjadi pengalaman kita kepada anak-anak kita untuk melakukan seperti apa yang kita lakukan, sehingga ada satu gap, ada konflik yang bisa terjadi. Nah, itu anak remaja itu umur berapa sampai umur berapa menurut Pak Teddy? Umur 12 tahun sampai umur 17 tahun mungkin ya, seperti itu. Karena umur 17 tahun kan itu sudah bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Batasnya sampai dapat SIM udah lepas dari remaja. Ya, tapi menurut saya pengertian ya remaja juga tidak bisa dipatok dari secara eksplisit usia ya. Ada bagian-bagian yang mungkin pemahamannya juga belum dewasa juga ada seperti itu. Dan bagaimana tadi pendapat Pak Teddy tentang anak remaja yang memberontak seperti itu? Bagaimana pemecahannya, atau ada apa Ibu Sandra nanti juga bisa memberikan semacam pandangannya gitu? Ya, mungkin dari saya dulu, nanti saya mempersilahkan Ibu Sandra. Jadi memang untuk memahami pola pikir anak-anak tentu kita harus banyak terlibat dengan mereka. Itu yang pertama. Jadi kita harus memahami nih apa yang dilewati oleh remaja. Misalkan remaja kan mulai memberontak. Nah, tentu kita sebagai orang tua jangan lekas-lekas menghakimi. Oh, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begini? Memang kita harus mempelajari dulu atau menyikapi dengan bijak apa yang menyebabkan dia seperti itu tanpa perlu kita sampaikan, tanyakan kepada remaja. Jadi yang pertama-tama dari apa yang saya dapatkan dari pelajaran yang saya peroleh dari dosen saya, Paul Gunadi, dia mengatakan begini. Orang tua harus menerima fakta bahwa remaja akan mulai melawan mereka, mempertanyakan, memberontak, dan kalau kita bisa sesuaikan justru merupakan hal yang sehat bagi si remaja kalau kita sadar. Jadi memang kita harus memahami bahwa dia dalam masa remaja akan memberontak, tetapi itu kita harus terima sehingga dia bisa menjadi lebih dewasa seperti itu. Nah, kemudian peran yang kedua ada bimbingan rohani kepada mereka ya. Tentu sebagai orang percaya kita harus menanamkan konsep-konsep rohani yang benar. Jadi yang penting adalah menurut Paul Gunadi, anak-anak remaja perlu tahu bahwa dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, bukan hanya kepada orang tua. Mungkin Ibu Sandra juga bisa memberikan satu masukan buat kita semua. Ya, kalau saya karena mungkin latar belakang saya guru. Saya kebetulan dipercaya itu mengajar bidang studi yang cuma saya doang mengajar di sekolah itu. Jadi saya mengajar dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya dengan mengajar banyak usia, saya makin diperkaya. Jadi saya melihat anak-anak SD umumnya kelas 1 sampai 6 cenderung lebih aman dari pemberontakan. Tetapi kemudian saya juga dipercaya mengajar SMP setelah usia teen, usia mulai 13,
dan sebagainya di usia SMP mulai timbul gitu. Rasa pemberontakan anak-anak. Sebetulnya mungkin anak-anak udah mulai tertanam rasa gak nyaman atau mungkin rasa protes pada orang tua, tapi belum keluar. Tetapi saat usia SMP dia mulai keluar gitu, mau protes segala. Saya juga banyak mendapat anak-anak sering curhat gitu. Anak-anak SMP mulai banyak curhat. Latar belakangnya gimana, dia mengalami kecewaan pada apanya itu mungkin ada hal yang gak baik, ya istrinya selingkuh dan selingkuhannya tinggal di depan rumah mereka. Jadi anak perempuan ini mengalami rasa berontak, tapi bersyukurnya nggak sampai gimana dia sempat curhat gitu segala macam. Dan ya memang jadi anaknya, kalau anak perempuan saya rasakan kalau dia berontak cenderung diam, cenderung dia pasif. Tapi kalau anak laki-laki yang berontak cenderung keluar gitu, bikin ulah, gak bikin PR, lempar-lemparin anak-anak, gangguin, nah begitu secara umum. Tapi walaupun mungkin bisa aja terjadi kekecualian. Cuman saya sering baikan pada anak-anak bahwa penting anak-anak sejak dini, sejak mungkin mereka masih 2 atau 3 tahun, diajarkan atau kita ceritain firman Tuhan. Jadi kebetulan kami berdua juga, karena kami menyadari gitu, anak-anak di usia remaja akan timbul pemberontakan, jadi kami berusaha meminimalisir. Jadi sejak anak-anak umur 2, 3 atau mungkin lebih kecil, kami berdua selalu mengusahakan membaca Alkitab bergantian misalnya dan Pak Lukas. Jadi walaupun 2 anak, penerimaannya memang selalu berbeda. Ada yang satu berusaha kawan kita juga matanya biar jangan tidur, musim belum selesai. Tapi yang satu sampai peluk guling, dan gitu. Tapi saya tahu gitu, ada anak juga yang sampai peluk guling kayak nggak dengar, tapi dia dengar. Karena saya ketika sendiri, setelah anak-anak besar dewasa, dia ingat gitu, dulu mami sama Dedi bacain Alkitab ini, walaupun aku tidur aku dengerin kok katanya. Cuma yang satu suka rada-rada bandel, suka kayak pura-pura tidur, padahal dia saya tahu dia dengerin gitu ya. Dan mau nambahin Ini mungkin masa-masa bagaimana kita menyikapi masa ini, jadi itu harus antisipasi dari sejak masih kecil dengan anak tersebut ya. Caranya bagaimana ya kita nggak tahu kan ke depannya seperti apa anak-anak, tetapi yang jelas firman Tuhan itu akan menjadi dasar di dalam kehidupan anak-anak semasa nanti bertambah usianya, termasuk nanti melewati masa-masa remaja, dan itu akan terus membekali kehidupannya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang benar, apa yang tidak benar, itu semuanya itu sebenarnya diletakkan pada saat masih kecil. Dan itu peran orang tua sangat penting kalau menurut saya. Gimana menurut Pak Teddy? Iya ya, berarti usia pembentukan anak itu memang yang disebut golden years itu memang sangat baik ya, sangat penting sekali. Dan dari semenjak dini kita perlu melibatkan kebenaran firman Tuhan kepada anak, bahkan dalam kandungan nih. Ya, ini saya rasa ini satu fondasi yang sangat penting. Bagaimana kita mendasarkan firman Tuhan ketika anak-anak masih kecil. Bahkan saya sama Ibu Santa itu menantang anak-anak untuk percaya Tuhan pada waktu dia umur 4 tahun. Itu ya Pak ya. Wah, baik sekali ya kalau kita bisa melakukan itu. Setiap orang tua menyadari hal tersebut semenjak dini Pak. Iya, betul. Iya. Nah, kita bicara tentang remaja juga. Kalau kita bicara tentang remaja, kita bicara tentang masa pencarian jati diri. Nah, kalau menurut dari Pak Lukas atau Ibu Sandra, kira-kira ada nggak hal yang mungkin pengalaman, masukan, atau yang diketahui bagaimana sih orang tua bisa mengarahkan anak dalam hal pencarian jati diri ini? Ya, sebenarnya di dalam hal pencarian jati diri ini setiap anak itu diberikan hal yang sangat unik, berbeda satu dengan yang lain yang kami rasakan ya. Ketika kami membesarkan anak-anak sampai sejauh ini gitu. Nah, Tuhan memberikan keunikan masing-masing terhadap anak-anak. Jadi kami membebaskan untuk mereka mencari jati dirinya yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh, harus sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kami pun mengarahkan, karena kami sebagai orang tua sudah ada pengalaman. Waktu kami mengalami masa remaja, kami mengalami hal-hal seperti ini, kami mengarahkan hal-hal seperti ini, dan terutama kita arahkan supaya firman Tuhan itu ada terus di dalam hidup mereka. Dan ini sangat penting, karena waktu berontakan itu ada. Mereka biasanya mau ke gereja tapi malas gitu kan,
terus mau untuk apa ya, hal-hal yang sifatnya rohani itu rasanya nggak terlalu dihiraukan. Mereka inginnya kumpul dengan teman-teman, bermain dan sebagainya. Bahkan jiwa pemberontakannya, mereka bisa berbohong, mereka bisa ya ya hal-hal yang sebenarnya kita bisa membuat marah, tetapi itulah jiwa-jiwa pemberontakan kita, pemberontakan anak-anak kita. Tetapi kita bagaimana kita melihatnya supaya anak-anak itu dapat menjalani masa-masa seperti ini, melewati, tapi kita harus memonitor terus sebagai orang tua. Nah mungkin Ibu Ya, saya mau tambahkan juga. Jadi kalau saya dan Pak Lukas kami menyadari setelah anak-anak belajar firman Tuhan waktu itu, saya bacakan bergantian dengan Pak Lukas satu hari satu pasal gitu. Jadi rupa-rupanya itu saya percaya pekerjaan Roh Kudus membentuk anak makin besar, usia balita. Jadi anak-anak tuh ada sedikit kayak ada remnya gitu. Dia mungkin dia ingat apa yang pernah kami bacakan. Jadi memang ya pergaulan bisa aja membawa mereka gimana agak sedikit nakal-nakal, tapi mereka ingat gitu apa yang kita pernah bacakan. Memang saya bersyukur juga Pak Lukas juga tiap kami pergi sekolah bangun karena rumahnya jauh. Jadi setengah 6 pagi, setengah lebih 5 udah berangkat gitu. Jadi Pak Lukas bangun pagi-pagi juga saat kami sarapan, bacain firman Tuhan, bacain renungan di tengah waktu yang mepet. Jadi anak sambil makan, sambil minum, tetap bacain renungan. Dan itu saya merasakan itu membentuk karakter anak. Dan saya merasakannya setelah anak-anak dewasa ya, mereka berdua jadi teman diskusi kami. Nah itu jadi kerasa sekali pentingnya membaca firman Tuhan, walaupun kami juga sempat ragu-ragu begitu sampai kitab Kidung Agung. Bacain jangan ya, saya sebut apa lewat aja, skip aja di bagian sini. Tapi harus nggak, tetap kita bacakan aja. Jadi anak-anak saya juga nggak tahu apakah mereka mengerti atau enggak gitu, tapi tetap kami bacakan sampai udah habis kitab Wahyu, ulang lagi dari Kejadian. Dan itu rupa-rupanya ya saya bersyukur gitu membentuk, walaupun sekarang anak-anak suka bolong-bolong, jujur aja gitu pekerja malah, tapi dia tetap masih ingat gitu apa yang kita lakukan, walaupun kita juga banyak keterbatasan, kelemahan gitu ya. Tapi ya bersyukur. Jadi pentingnya manfaat membaca Alkitab. Jadi peran firman Tuhan itu punya peran yang signifikan dalam membentuk jati diri ya. Tadi saya menarik ketika Pak Lukas berkata bahwa kita harus membiarkan anak sesuai dengan keunikannya ya, maksudnya. Betul. Nah, menarik juga sih memang pembentukan jati diri seseorang itu memang kan, kalau kita bicara jati diri berarti kan itu tentang siapa kita ya. Jadi kita ini, jadi anak itu harus punya gambaran tentang siapa dirinya. Dan tadi Pak Lukas memberikan satu kata kunci, anak itu berbeda dari yang lainnya. Nah, seringkali kita menerapkan anak yang satu harus sama. Contohnya, memang contoh yang menarik adalah saya pernah mendapatkan sebuah lontaran bahwa anak itu nggak mau diberikan baju yang sama dengan yang lain katanya. Contohnya anak saya berikan buku tulis. Kemudian dia pilih semua yang warnanya pink. Dia pilih yang pesawat. Ya karena dia sedang membentuk diri dia bahwa gua laki-laki katanya. Sama, saya juga mendengar ada teman yang anaknya tuh nggak mau kalau diberikan kaos yang sama dengan saudaranya. Jadi ada satu keunikan. Jadi memang bicara jati diri memang tidak bisa dilepaskan tentang siapa dirinya, bahwa dirinya itu berbeda dari yang lain. Ya. Juga mungkin sampai masalah pendisiplinan gitu ya. Walaupun kami berdua punya anak cowok 2, kalau saya ingat gitu, ini golongan darahnya sama banget gitu. Hal akhirnya sama juga gitu ya. Jadi kita, tapi dua-duanya tuh unik gitu. Walaupun sama, tapi cara kami mendisiplinkan juga sama rasanya gitu ya. Tetapi memang hasilnya berbeda. Jadi anak yang satu mungkin cenderung extrovert, yang satu introvert. Jadi saat kami mendisiplinkan, khusus saya mendisiplinkan, saya bilang saya nggak bijaksana. Misalkan contohnya waktu dia nakal, ya udah di kamar sekian menit gitu, 15 menit nggak boleh keluar gitu. Anak yang satu yang introvert dia menikmati gitu, enak sendiri, dia nyaman ya gimana. Tapi anak yang extrovert dia bilang, mami udah berapa menit, udah 2 menit, berapa menit lagi mami, udah boleh belum sekarang keluar. Jadi ternyata beda gitu. Jadi kalau pendisiplinan untuk anak yang berbeda beda juga gitu. Beda juga penanganannya ya Bu ya. Berusaha mengenal, dengan gini pendisiplinannya yang mengena gitu yang mana. Jadi akhirnya ya kita juga diperkaya ya dengan pengalaman-pengalaman atau kesalahan-kesalahan di waktu yang lalu. Iya, begitu. Jadi memang banyak hal yang kita alami, yang kita lihat
keunikan anak-anak itu berbeda satu dengan yang lain. Satu ketika anak kami yang kecil, karena di sekolahnya itu waktu SD ya, di sekolahnya dia punya prestasi bagus di suatu pelajaran matematika misalkan. Satu kali dia menurun sekali nilainya, jatuh, dan terus menerus ulangannya hancur terus. Nah kami selidiki, ini kenapa ini nggak ada biasanya begitu seperti ini. Ya setelah kami tanya sama anak itu ya, sama anak saya, kamu kenapa bisa begini? Gak ada. Tapi dari ceritanya, terus dari hal yang lain, kami tahu bahwa ternyata gurunya itu gurunya rasanya seperti memarahi anak ini, dan anak ini nggak bisa menerima, sampai dia merasa bahwa ini bukan salah saya kok, kenapa harus saya yang menanggung itu. Sejak saat itu pelajaran yang dipegangnya itu hancur, rusak. Nah saya tahu ini penyebabnya, ternyata ini ada hal dengan gurunya. Akhirnya saya datang ke gurunya dan saya ngobrol bagaimana baiknya. Setelah terjadi perdamaian dengan gurunya, itu luar biasa sekali. Besoknya langsung meningkat lagi. Dan saya melihat, oh ternyata rekonsiliasi ya untuk kembalinya sebuah hubungan yang baik dengan sesama itu sangat penting. Dan kita bisa mengenali kenapa anak ini bisa seperti itu. Itu pengenalan terhadap anak itu penting. Kalau Ya mungkin itu juga buat pembelajaran buat kita semua orang tua. Memang masalahnya tuh kalau saya jelaskan lebih jelas, hanya masalah pensil. Jadi kalau dulu guru tuh, kalau udah pensil udah pendek nih, uang aja gitu. Sementara anak kami tuh, ini masih pendek, masih bisa sambung aja pakai tutur spidol, jadi masih bisa dipakai sampai habis gitu. Jadi sampai hemat. Jadi guru bilang nggak boleh, udah buang aja. Nah itu buat anak tuh dia merasa kenapa gitu. Jadi memang buat kita semua hal-hal kecil yang kita jangan dimasalahkan, walaupun tampaknya kayak itu mah hanya kecil, tapi buat sebagian anak itu hal itu kayaknya menyakiti gitu. Kenapa gitu? Karena nggak bisa terima, masa pensil aja dibuang padahal sayang gitu. Jadi banyak hal yang kita nggak mengerti di posisi anak gitu ya. Ya, memang satu hal yang esensial juga bagi orang tua untuk bisa memahami anak ya, sedini mungkin. Ya kita coba lanjutkan karena ini masih terkait dengan jati diri. Mungkin kita juga bisa bincang-bincang terkait dengan jati diri. Apakah jati diri seseorang yang berhubungan dengan minat, bakat, dan hobi itu bertentangan dengan kebenaran Allah? Kalau menurut pandangan dari Pak Lukas, Ibu Sandra bagaimana? Saya kira enggak ya. Iya. Enggak ya. Minat, jati diri seseorang, kecenderungan seseorang untuk menekuni satu bidang atau apapun gitu ya. Dan selama kita mendasarinya dengan firman Tuhan dari sejak kecil, maka anak itu akan berjalan sesuai dengan relnya. Walaupun dengan ada beberapa macam ya hal-hal yang memang kita nggak, tapi tetap di dalam rel yang baiklah seperti itu. Ya anak yang saya besar itu dia senang untuk merangkai robot dan sebagainya gitu. Anak yang kedua nggak seperti itu, malah saya pikir ini kenapa anak ini ya. Nah tetapi ternyata hasil sesudah besarnya mereka masing-masing punya jalan sendiri dan sesuai dengan hal yang ini nggak menyimpang gitu. Artinya memang tidak bertentangan ya dengan kebenaran Allah. Betul, karena panggilan orang Kristen itu kan salah satunya menjadi garam dan terang. Kalau kita berkata kan kita harus menjadi garam dan terang. Berbicara tentang menjadi garam dan terang itu berbicara tentang menjadi pengaruh. Bakat itu kan pemberian dari Allah. Iya, betul. Walaupun ya bakat orang berbeda-beda, tetapi itu diberikan oleh Allah. Jadi bakat itu adalah sifatnya natural, merupakan pemberian dari Allah, dan ketika itu dijalani dengan dasar firman Tuhan itu kan menjadi dampak yang baik bagi kekristenan. Nah saya juga ingin menyampaikan bagian ini dengan mengutip dari Kolose 3:17 terkait dengan minat, bakat, dan hobi kita. Kenapa tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Karena dikatakan oleh Kolose 3:17, segala sesuatu yang kamu lakukan, ya hobi berarti kan bisa dengan hobi, minat. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Disambung lagi dari Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat,
Ya, pekerjaanmu itu hasil hobimu, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita diberikan bakat oleh Tuhan, minat, passion oleh Tuhan, hobi, itu memang mau tidak mau kita sebagai orang Kristen tentu harus melibatkannya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi memang pada prinsipnya tidak bertentangan kepada Tuhan dengan Alkitab. Setuju Pak ya? Setuju. Nah, Pak, sejauh ini kita berbicara tentang anak-anak dan permasalahan-permasalahannya gitu kan, masa-masa remaja ini. Nah, untuk hal ini kan dibutuhkan sebuah komunikasi, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana ya cara berkomunikasi dengan anak-anak supaya kami bisa mendengar juga begitu? Iya, betul. Nah, saya memang pernah juga membahas tentang hal ini. Jadi dikatakan oleh buku yang saya baca, yang ketika saya mempersiapkan tentang hal ini, berhasil atau tidaknya jalinan komunikasi antara orang tua dan anak itu tetap ada di tangan orang tua. Jadi disinilah keseriusan orang tua diuji, ya. Jadi seringkali bukan saja orang tua gagal berkomunikasi, tapi ketika dia berkomunikasi kadang-kadang bisa mengkomunikasikan sesuatu yang salah. Jadi ada beberapa tips yang diberikan dari salah satu penulis tentang komunikasi terhadap anak. Yang pertama, kita perlu memperhatikan kebutuhan mendasar mereka. Kata kuncinya memperhatikan. Jadi kita harus perhatikan bagaimana cara mereka berpakaian, gaya rambutnya, bahasa tubuhnya, teman-temannya, ketertarikannya. Kemudian dilanjutkan dengan ngobrol. Ya. Udah ngobrol, kita juga harus menunjukkan satu kepercayaan. Jadi ada konsistensi. Dia melihat apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan itu selaras. Kemudian dibangun lagi dengan kebersamaan, togetherness. Jadi biarkan anak-anak kita tahu bahwa kita bersama mereka. Kita tidak membiarkan mereka sulit seorang diri. Jadi bersama anak menikmati apa yang dia sukai. Nah, ini yang seringkali kita sebagai orang tua dipenuhi dengan kesibukan, kita kadang sedikit acuh. Tetapi supaya kita bisa membangun komunikasi, tentu kita harus bersama-sama dengan anak. Kadang kita juga harus berikan sentuhan, pelukan, ciuman. Memang anak saya dulu suka, sekarang saya mau peluk aja ini udah menghindar, memang agak susah. Tetapi masih mau dielus kepalanya. Jadi saya membiasakan diri untuk menyentuh bagian tubuhnya. Ketika dia baik, saya elus kepalanya. Itu menunjukkan sebuah bahwa saya ingin berkomunikasi dengan kamu, seperti itu. Jadi juga kemudian juga dikatakan memang perlu waktu, artinya anak itu membutuhkan kita. Yang kedua adalah kita menyampaikan komunikasi yang membangkitkan. Jadi mengatakan hal-hal yang membangkitkan, ya. Jadi walaupun pada akhirnya ketika kita sudah melukai anak kita, tapi kemudian kita minta maaf, tetapi luka itu sudah terlanjur ada. Itu saya punya pengalaman sendiri dengan anak saya sendiri, ketika akhirnya anak saya mengatakan, saya juga kecewa sama papa. Waduh, saya di situ meneteskan air mata. Ternyata anak itu butuh diterima. Maksudnya ada satu ungkapan yang perlu kita dengar. Jadi menurut saya memang penting untuk bisa mendengar anak. Kemudian seringkali yang kita lakukan adalah monolog, ya. Kalau ngomong sama anak itu monolog. Tapi buku yang saya baca ini mengatakan kita harus melakukan sebuah dialog dengan anak. Kemudian juga dikatakan lagi, ketika kita berkomunikasi, belajar untuk tidak tend to reply. Jadi berkomunikasi bukan untuk segera ingin menjawab, tapi berkomunikasi dengan cara kita mendengarkan. Memang remaja ini usianya sangat unik sekali. Dan kemudian dikatakan juga jangan perlakukan anak seperti tong sampah. Dalam pengertian ketika kita punya kekecewaan sama orang lain, punya masalah kerjaan, kita ngomong di hadapan anak, sehingga anak itu menyerap apa yang hal-hal yang negatif. Lalu berbagi perasaan, kita juga belajar untuk bisa berbagi perasaan dengan anak kita. Ya, itulah mungkin yang sedikit yang bisa saya sharingkan, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan hal kepada anak kita. Ini satu lagi untuk saya tambahkan sedikit dari pengalaman, buat kita semua mungkin yang kesulitan membangun komunikasi saat anak-anak remaja. Biasanya anak remaja mulai narik diri, kita ingin mendekati agak sulit. Nah, tapi dari satu pengalaman kami semua, kalau anak udah mulai agak susah mau berkomunikasi, mulailah dari hal-hal kecil. Mulai dari komunikasi hal yang kecil, misalkan,
hari ini bajunya bagus loh, cocok banget sama ini gini. Akhirnya mulai terbuka gitu untuk ini gini. Jadi mungkin bisa kita bagian ya tips yang seperti itu. Mulai dari hal-hal kecil untuk membuka percakapan dengan anak-anak remaja. Mungkin begitu saja. Menarik sekali ya kita bicara tentang anak remaja ya. Kita banyak bicara tentang bagaimana menyikapi tentang anak-anak remaja yang kita miliki ya, dan mungkin ini pengalaman juga buat sebagian besar jemaat kita yang sudah memiliki anak-anak remaja, dan mungkin mereka yang akan punya anak remaja juga pasti akan mengalami hal-hal demikian. Rupanya pembicaraan kita ini terlalu luas, Betul. Pak, panjang, jadi memang kita harus batasi. Ya, terima kasih Pak untuk semuanya ini. Terima kasih juga untuk Ibu Sandra, Pak Lukas boleh sharing ya. Sharing lagi ya. Jadi ya mungkin ini kita nanti bisa sambung nanti di lain kesempatan. Terima kasih Pak Tendi, terima kasih Ibu Sandra. Ya. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, perbincangan kami tentang bagaimana mendisiplinkan anak-anak ketika pada waktu masih remaja. Dan ini satu hal yang sangat penting, bagaimana ketika anak-anak didisiplinkan, mendapatkan perhatian dari orang tua dengan berdasarkan firman Tuhan tentunya, maka anak-anak itu akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tidak takut lagi untuk melepaskan mereka ke dunia nyata. Itu yang kami rasakan seperti itu. Terima kasih untuk diskusi dan percakapan pada hari ini. Tuhan memberkati, sampai berjumpa di lain kesempatan.